Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Baik, teman-teman pasti tahu nama gunung ini. Gunung ini adalah Gunung Arjuno di Jawa Timur. Tapi bisa dikatakan ini bukan cerita pendakian, tapi cerita ini tentang seseorang perempuan yang waktu itu mengikuti kegiatan lari gunung atau biasa dikenal dengan trailer atau trailer running. Mungkin dari teman-teman yang pernah punya pengalaman ini atau pernah mengikuti event-event ini, silakan komen di bawah cerita ini. Wita yang asalnya dari Bogor. Jadi awalnya kenapa dia sampai bisa mengikuti event tersebut, ini berawal dari ketika waktu itu si Wita ini kerja di Jakarta. Jadi aktivitas Wita itu setiap dia berangkat dari habis subuh menuju ke Jakarta, dan di lingkungan kantornya itu umumnya banyak yang berkegiatan lari di malam hari selepas pulang kerja. Dan biasanya di beberapa bulan itu mereka ini mengadakan sebuah kegiatan, yaitu naik gunung, yang mereka menyebutnya itu lari gunung. Padahal menurut Wita ya tidak terlalu lari-lari banget. Pertama kali Wita mengikuti itu ketika ada event di Gunung Gede bersama teman-teman kantornya. Bisa dikatakan kalau bahasa-bahasa sekarang itu FOMO, atau dia cuma sekedar ikut-ikutan, hanya ingin eksis di media sosial, jadi mengikuti event tersebut bersama teman-teman kantor. Tapi pada waktu itu eventnya ini tidak besar, jadi event ini cuma diikuti oleh teman-teman kantor yang interan kantornya. Nah, pertama kali dia mengikuti, dia itu benar-benar exit. Dia senang banget dan bisa menikmati pemandangan di gunung. Terus di satu sisi lain dia bisa menikmati seperti lari-lari gunung, seperti punya pengalaman sendiri. Memang kami ini suka mendaki, tapi kami sama sekali tidak pernah mencoba untuk lari gunung semacam itu. Dan jujur mungkin kami bukan orang-orang yang semacam itu, karena kami lebih menikmati ketika mendaki gunung. Jadi menurut kami event-event lari atau semacamnya itu tidak cocok bagi kami yang mempunyai fisik bisa terbilang lemah. Jadi kami menghindari event-event atau kegiatan semacam itu. Nah, ini menurut Wita sendiri. Wita itu cerita meskipun kegiatan ini namanya lari gunung, tapi yang dirasakan Wita dan teman-temannya itu hanya berlari ketika turun gunung, yang sebenarnya Wita sendiri juga memandang ini adalah hal yang sangat berisiko sekali. Dia pernah dapat cerita dari beberapa temannya yang seorang pendaki, bahwa pendaki itu adalah ketika mereka menuruni gunung justru resikonya lebih besar, lebih banyak pendaki yang cedera ketika menuruni gunung. Dan tentu ketika turun gunung itu beban ini akan lebih banyak. Ya, kita menahan di situ. Sebagai seorang pendaki, memang kami mengakui hal itu, apa yang diucapkan oleh Wita itu memang benar. Tapi setelah dia mengikuti kegiatan lari gunung ini, Wita itu merasa tertantang sekali lagi. Di satu sisi lain dia memang ingin memamerkan kegiatannya itu di media sosialnya. Ya seperti yang disebutkan di awal tadi, dia bisa dibilang pendaki atau pelari gunung yang FOMO. Ya ikut-ikutan, awalnya memang seperti itu. Sampai kemudian
karena Wita ini sering pindah tugas ke daerah-daerah. Pernah ditugaskan ke Semarang sekitar 3 hari. Terus kemudian Wita ini pernah ditugaskan di Kalimantan. Dan suatu ketika Wita ini pernah ditugaskan ke Surabaya. Nah, Wita sendiri kaget ternyata. Teman-teman di Surabaya ini, area perusahaannya Surabaya itu ternyata beberapa dari mereka ini juga ada yang sering mengikuti kegiatan lari gunung. Ada sekitar 4 orang. 3 orang cowok dan 1 orang cewek. Nah, kebetulan teman-teman yang ada di Surabaya itu juga sempat mendengar bahwa ada karyawan yang di Jakarta, di pusat itu sering mengadakan acara lari gunung. Jadi teman-teman yang di Surabaya tidak mau ketinggalan. Mereka beberapa bulan sekali itu mengadakan kegiatan lari gunung. Dan yang paling dekat yang mudah dijangkau oleh teman-teman di Surabaya itu adalah di sekitaran Tretes maupun di Terawas, yaitu Gunung Penanggungan Arjuna. Dan juga Pak Welirang. Nah, Wita ini mendapat banyak cerita dari teman-teman di Surabaya dan dia tertarik, dan sampai suatu ketika salah satu temannya ini cerita bahwa ada event atau kegiatan yang rutin diadakan adalah acara kegiatan lari gunung menuju Gunung Arjuna. Dan ini eventnya internasional, banyak negara-negara, peserta-peserta dari negara lain yang juga terlibat dalam event tersebut. Wita pun kemudian tertarik dan dia sempat bilang ke temannya itu, nanti kalau memang sudah mendekati acara tolong kabari aku ya. Siapa tahu aku bisa cuti dan aku bisa ikut. Nah, setelah itu Wita kembali lagi ke Jakarta. Dia beraktivitas seperti biasa. Dia sudah lupa dia pernah ngomong seperti ini. Dia lupa. Sekitar kira-kira 5 bulan setelah itu Wita dapat kabar dari teman-temannya yang di Surabaya. Dia dikabari, Mbak, ini event larinya sudah muncul ini Mbak, pendaftaran sudah mulai dibuka. Mbak Wita mau ikut apa tidak? Wita langsung mengajukan cuti saat itu dan cutinya ini di ACC. Wita akhirnya ikut, dia daftar kegiatan lari gunung. Jadi kira-kira pada waktu hari H itu dia langsung menuju ke Surabaya naik kereta dari Jakarta menuju ke stasiun Pasar Turi. Terus kemudian dia menuju ke terminal Bungurasi. Dari situ dia berangkat bareng-bareng temannya. Yang di Surabaya ada 4 orang itu, yang ikut 3 orang cowok dan 1 orang cewek. Berangkatlah mereka menuju ke suatu tempat. Tempat ini adalah sebuah penginapan atau hotel. Disinilah startnya dimulai. Jadi perlombaan itu dibagi dalam beberapa kategori. Wita sendiri tidak terlalu mengingat waktu itu karena kejadiannya yang peristiwa itu di tahun 2019. Jadi dia agak lupa. Yang jelas Wita ingat kegiatan itu dibagi beberapa kategori. Ada yang jarak jauh, ada yang jarak pendek. Dan Wita waktu itu mengikuti rute yang tidak terlalu jauh. Dia berangkat di jam 6 pagi, sementara yang lain ada yang berangkat jam malam. Ada yang diberangkatkan jam 11 malam. Nah, di situ Wita ini menempati sebuah tenda yang sudah disediakan oleh panitia. Mereka bermalam di sana bersama teman-temannya. Terus di situ salah satu temannya Wita ini bilang, Mbak, ini kan lomba ya. Kalau misalnya besok kita tidak ketemu di jalur, Mbak Wita tidak masalah kan ya. Teman-temannya ini sempat ngomong seperti itu. Terus Wita ini kemudian berpikir, ketika dia mengikuti kegiatan lari gunung, yang Wita tahu di setiap jalur pendakian itu selalu dia ketemu beberapa orang pendaki maupun beberapa peserta lari gunung ini. Jadi
gunung itu tidak benar-benar sepi jalurnya. Nah, dari sinilah kemudian Wita bilang ke temannya itu, ya tidak apa-apa, kan namanya juga lomba, tidak mungkin kita harus beriringan nanti. Kalian malah nungguin aku, malah repot. Sudahlah, kita secara natural aja, secara kira-kira. Kalau kalian yang lebih cepat ya udah, yang penting toh kita nanti kembalinya di sini. Jadi singkatnya malam itu mereka istirahat dan sekitar jam 3 dini hari mereka ini sudah bangun. Wita waktu itu sarapan 2 buah pisang dimakan dan kemudian diminum teh hangat sekitar jam 5 pagi. Mereka mulai bersiap banyak banget waktu itu. Kalau total peserta ini ada sekitar 700-an, tapi yang di kategorinya Wita ini hanya beberapa ratus lah. Mereka bersiap-siap. Di situ Wita ini sudah tidak ketemu lagi sama teman-teman, sudah tidak tahu kemana dia. Jadi mereka sudah membaur dengan peserta yang lain, dan memang benar ada juga peserta dari luar Indonesia. Dan waktu itu Wita sangat semangat sekali, dia merasa energinya waktu itu benar-benar luar biasa semangatnya. Lagi tinggi-tingginya dan kondisi fisiknya itu benar-benar sehat. Jadi dia merasa hari itu dia akan melampaui finish secara tepat waktu. Yang di pikiran Wita jam 00 tepat mereka pun diberangkatkan. Awalnya mereka ini lari sampai kemudian jalur tidak menanjak. Ada yang mulai jalan, ada yang masih terus lari. Nah, singkatnya cerita Wita ini sampai di puncak Gunung Arjuno terus, kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Nah, dari sinilah dia sudah mulai kehilangan beberapa peserta, dia sudah jarang sekali ketemu peserta. Di pendakian ada beberapa. Saat Wita ini sempat ketemu dengan 2 orang pendaki yang lagi naik gunung menuju ke puncak Arjuno, dan Wita ini sempat menyapa pendaki ini. Sempat menyapa Wita, tapi karena waktu itu posisi Wita ini lagi turun. Jadi dia harus memanfaatkan betul waktunya untuk agak berlari. Nah, catatan tersendiri bahwa ketika Wita sampai di puncak tadi itu sekitar 5 jam di perjalanan. Jadi pas waktu turun ini lagi terik matahari, lagi panas-panasnya. Nah, dia memanfaatkan betul posisi waktu itu dia harus lari, dan sebenarnya dia paham. Dia ingat betul ketika naik gunung gede, dan dia ingat tentang nasihat dari temannya itu, ketika turun gunung itu resikonya lebih besar. Jadi dia tidak memperlambat langkahnya, dia tidak mau lari. Ketika melewati medan-medan yang terjal, dia tidak mau ambil risiko. Pada satu ketika Wita ini melihat ada jalur yang menurun. Wita ini jalurnya itu sangat mudah lah untuk dilalui dengan cara berlari. Akhirnya Wita agak berlari di sana. Dari sinilah kemudian Wita ini merasakan dia benar-benar bisa menghentikan larinya. Jadi kayak yang didorong, benar-benar didorong, dan di situ ada tikungan yang menuju ke kanan. Sedangkan di depan persis ini adalah jurang. Disitulah kemudian Wita ini benar-benar sudah tidak bisa mengendalikan. Dia terus, untungnya di depan persis itu ada pohon. Jadi dia sempat ketabrak pohon dan itu rasanya sakit luar biasa. Jadi di situ Wita ini jatuh, yang dirasakan dengkulnya ini kayak mau copot. Dan ternyata di situ celana Wita yang sebelah kiri ini sudah agak sobek. Tidak tahu mungkin karena ranting atau apa, dia sempat tidak bisa menahan lagi apa yang ada di sekitaran. Jadi pas waktu si Wita ini jatuh, dia ini melihat celananya sobek dan dengkul sebelah kanan itu sakit luar biasa. Nah, disinilah kemudian Wita ini ngelihat kabut di sana itu sudah mulai tebal, dan dia tidak tahu posisinya dia di mana. Dia harus lewat mana lagi, mungkin karena pada saat itu
dia jatuh tadi, dia keluar dari jalur. Terus akhirnya Wita ini coba untuk berdiri, dia coba jalan pertama kali, dia jalan setelah jatuh, memang rasanya itu sakit banget, dengkul ini sudah kayak yang tidak bisa digerakkan. Terus dia mulai berdoa, mulai khawatir karena tidak ada satupun orang di sana. Dia mencari panitia juga tidak kelihatan sama sekali, dan suasananya itu benar-benar hening. Nah, tiba-tiba si Wita ini jalurnya itu benar-benar curam. Wita ini menceritakan ketika dia jalan pun itu rasanya kayak yang didorong. Jadi tidak mungkinlah dia itu lari, tidak mungkin. Wong jalan pun itu kayak yang didorong. Jadi Wita ini benar-benar cari pegangan supaya dia tidak ngosor atau tidak ngos-ngosan ke bawah. Nah, pas waktu itu Wita ini jalan, ternyata benar kayak dia itu ngerasa didorong luar biasa sampai tidak bisa nahan. Akhirnya yang awalnya dia jalan, dia ini akhirnya lari-larinya itu kayak didorong. Terus waktu itu ada batu yang di sebelah kanan dan Wita kesandung batu tersebut sampai badannya itu tergulung-gulung, dan ini terjadi beberapa detik. Jadi waktu itu Wita ini sempat teriak tolong, tolong, sampai dia gondung-gelundung sampai masuk ke hutan. Nah, disinilah terus Wita itu buka mata, dia sambil nyebut nama Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ini di mana? Karena situasinya itu benar-benar Wita itu khawatir, dia nangis, dia benar-benar merasa ini aku pasti tersesat, tidak tahu jalan mau kemana. Dan suasananya itu kabutnya ini tebel banget. Terus akhirnya Wita teriak-teriak minta tolong. Nah, ada situasi yang membuat Wita itu benar-benar merasa ketakutan karena suasana di sana ini hening banget. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin. Dia bisa melihat pohon-pohon itu, daun-daun ini yang bergerak tapi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia mulai noleh kanan kiri. Di sekitar ini kabutnya tebal, jarak pandang itu hanya sekitar 10 meter. Tiba-tiba jarak pandang yang tadinya ini masih bisa 10 meter ini jadi 5 meter. Jadi kabut itu benar-benar gelap. Nah, pada saat itulah Wita ini mencoba untuk tenang. Dia coba menenangkan diri. Dia duduk terus ambil snack yang ada di kantongnya. Dia makan sambil dia berusaha tenang dari situ. Dia sudah tidak peduli lagi mau finish jam berapa. Dia sudah tidak peduli. Dia merasa dia gagal hari itu. Yang penting dia bisa kembali ke base camp dengan selamat. Dia sudah senang. Dia gak mempedulikan lagi mau juara berapa, mau finish jam berapa. Dia tidak peduli. Karena dia merasa sudah hancur banget badannya. Pas ketika si Wita ini makan snack, dia ini dengar ada suara orang yang ngobrol dan suaranya itu terdengar kayak bisik-bisik. Teruslah Wita ini menghentikan makannya. Dia teriak-teriak, mas, minta tolong mas, minta tolong mas. Karena suaranya ini laki-laki, minta tolong, suaranya ini tidak terdengar lagi. Nah, Wita bersuara menuju ke titik yang tadi dia mendengar ada suara orang bisik-bisik sambil dia ini merangkak, benar-benar merangkak. Karena kaki kanannya itu sudah tidak bisa digerakkan. Nah, waktu itu Wita semakin menuju ke kanan. Dia semakin tidak kelihatan lagi. Dia takut kalau nanti dia semakin ke sana dia tidak akan bisa melihat. Siapa tahu ini jurang, jadi dia hentikan langkahnya, dia berhenti di sana, terus kembali ke titik awal. Pas dia kembali ke titik awal, dia ini minum. Setelah minum dia dengar ada suara orang-orang yang ngobrol. Suaranya itu lebih dari 3 orang dan suara ceweknya, tapi suara berada di sebelah kiri. Jadi kayak pendaki turun. Wita ini merasa ini
Mungkin pendaki yang baru turun dari puncak, dia teriak-teriak, "Mas, tolong mas, tolong mas." Nah, karena suasananya itu kabutnya tebal, jadi Wita ini cuma bisa mendengar suara. Dia tidak bisa melihat wujud dan Wita terus berteriak-teriak. Tapi ketika Wita ini teriak semaksimal mungkin, suara-suara yang didengar Wita ini ternyata tidak menjawab. Nah, yang ada di pikiran Wita, mungkin mereka ini tidak dengar suaraku, jadi dari situ sampai kemudian suara-suara ini menghilang. Akhirnya dari situ Wita kembali lagi merangkai mencari jalur pendakian. Dia merangkai ini ada sekitar 10 menit, lalu terus tidak lama setelah itu Wita ini melihat ada beberapa daerah yang tidak ditumbuhi pohon. Artinya vegetasinya ini sudah tidak ada. Nah, Wita menuju ke sana, dia berusaha menuju ke sana, terus dia sambil merangkah, sudah tidak tahulah dia melewati semak-semak yang seperti apa, dia tidak merasa sakit lagi. Yang penting dia bisa menemukan jalur. Jadi Wita ini istilahnya dia mencoba untuk merangkak menuju ke jalur tersebut. Akhirnya dia melihat ada tanah yang agak besar, agak datar, dan lokasinya itu cukup luas. Nah, di sini kabut itu sudah mulai kebuka. Tapi tidak lama kemudian, tidak sampai 2 menit, kabut ini menutupi lagi dan semakin pekat, disertai dengan gerimis yang turun. Nah, disinilah kemudian si Wita ini merasa semakin panik. Dia sudah tidak bisa mengendalikan mentalnya, dia benar-benar drop. Waktu itu selain fisiknya ini drop, mentalnya sudah mulai drop. Terus Wita ini hanya terus-terusan menangis sambil dia terus-terusan merangkah. Tiba-tiba kabut ini kebuka lagi. Nah, perlahan Wita melihat di situ ada beberapa orang yang ini anehnya semua orang-orang ini kayak berdiri, ada yang ngobrol, ada yang berdiri terus di depan mereka. Mereka itu kayak menjual sesuatu, tapi dagangannya ini digelar di tanah, agak ada di meja. Memperhatikan persis apa yang mereka jajakan. Yang jelas orang-orang ini berdiri di sekitar lapangan itu, jadi ada semacam lapangan atau tanah yang datar. Sengaja Wita ini sempat berpikir apakah warga desa yang naik ke atas untuk menanjakkan dagangannya untuk meramaikan kegiatan ini, atau seperti apa. Wita tidak sempat mikir karena kondisi kacau waktu itu. Terus dia mulai mendekat ke arah orang-orang tersebut. Sebenarnya ternyata orang-orang ini tidak ramai, kalau dihitung mungkin tidak sampai 10 orang. Jadi mereka ini semuanya menjajakan dagangannya. Mereka yang sempat Wita lihat ada satu orang itu yang menjajakan tebu. Tidak tahu ini tebu untuk apa, atau memang dikupas begitu saja terus dinikmati dengan cara yang seperti itu, atau mungkin dimanfaatkan dengan cara-cara yang lain. Yang jelas orang jualan tebu dan yang lainnya yang menjual beberapa barangnya Wita ini tidak tahu ini barang apa yang aneh. Lah pokoknya Wita ini minta tolong sambil melambaikan tangan. "Pak, tolong saya pak, tolong saya pak. Ini jaraknya dekat banget karena masih ada kabut dan Wita tidak bisa melihat dengan jelas." Jadi Wita ini ketika mendekati ke bapak-bapak itu, ini jaraknya tidak sampai 10 menit lah. Cukup dekat, tapi orang-orang ini sama sekali tidak melihat ke arah Wita. Jadi Wita ini coba teriak lagi sekencang-kencangnya. Ketika Wita teriak kencang, dia merasa janggal karena semakin dia teriak semakin kencang, kabut ini semakin turun dan semakin tebal. Orang-orang yang tadinya ini bisa melihat dengan jarak 10 meter ini semakin tidak kelihatan karena tertutup kabut
yang tebal. Akhirnya Wita pun teriak-teriak kencang sambil dia menangis. Pengaruh dari kabut yang akhirnya tidak lama kemudian Wita ini mendengar dari kejauhan ada seorang yang ngobrol lagi. Nah, obrolan itu terasa begitu jelas dibanding yang sebelumnya. Dia dengan suara jelas, bahkan Wita ini ingat si orang-orang yang ngobrol itu mereka berbicara dengan bahasa Indonesia. Dingin, disinilah kemudian Wita ini benar-benar pasrah. Dia memasrahkan semua, tidak tahu dia akan tewas di gunung itu atau dia akan mati membeku. Dia sudah tidak bisa berpikir secara logis. Nah, beberapa detik Wita ini sempat tertidur dan dia bangun lagi. Dia berusaha tetap terjaga, dia mau terjadi apa-apa pada dirinya. Akhirnya dia tetap berusaha terjaga. Sebenarnya yang dirasakan Wita mungkin karena dia capek, akhirnya dia merasa ngantuk yang luar biasa. Tapi dia tahan akhirnya untuk membunuh rasa ngantuknya itu. Jangan lagi sama merangkak, dia merangkak sambil terus-terusan menangis. Nah, tidak lama kemudian Wita ini dengar ada suara orang yang turun dari atas. Dan di situ Wita mulai berpikir jangan-jangan ini nanti halusinasiku lagi yang kayak tadi. Tapi suara-suara ini semakin jelas didengar oleh Wita dan lama-kelamaan suara ini semakin jelas didengar oleh Wita. Dan dia melihat ada beberapa pendaki yang turun. Waktu itu Wita melihat 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan turun dari gunung. Mau kemana Mbak? Barulah Wita cuma cerita, aku ini ikut lomba lari gunung Mas. Terus aku itu tadi jatuh, gak tahu aku itu di mana. Aku minta tolong, aku anterin sampai ke base camp Mas. Terus Wita itu ditanya base camp mana Mbak. Dia menyebut nama penginapannya, tempat acara ini diselenggarakan. Nah, beberapa pendaki ini bilang yang cowok-cowok itu lomba itu jalurnya beda, itu jalurnya yang di sana. Mbak harusnya turun tidak lewat jalur ini yang menuju ke Tretes loh. Terus Wita kemudian bingung, loh perasaan aku tadi lewat jalur yang benar-benar tidak Mbak. Memang tadi kami di puncak sempat ketemu dengan beberapa orang yang ikut lomba lari dan kayaknya mereka arahnya itu tidak ke sini. Jalurnya menuju base camp Tretes Mbak, atau gini aja Mbak, kami antar aja sampai ke base camp Tretes, nanti dari sana Mbaknya naik ojek aja. Soalnya kami juga tidak tahu kalau harus balik ke sana. Pasti malam. Ya udah Mas, terserah Masnya. Akhirnya diantarlah Wita ini. Sempat waktu itu Wita melihat pendaki yang satunya cewek yang ada di rombongan ini diam terus sama sekali tidak mau ngomong ke Wita. Padahal Wita ini sempat berpikiran ini pendaki cewek ini harusnya bisa ngobrol sama Wita, tapi dia sama sekali tidak ngomong. Yang ngomong itu lebih banyak pendaki cowok 4 orang itu terus. Akhirnya Wita ini dibobong. Begitu Wita ini dibobong, dia sudah tidak tahu lagi dan akhirnya tertidur di sana. Sempat beberapa kali Wita bangun, sudah sampai di sebuah pos. Kata beberapa pendaki ini mereka sudah sampai di pos Kokopan. Sebentar lagi Mbak sudah tidak apa-apa, Mbaknya tidur aja. Mbak coba tidur lagi. Dia coba mengembalikan staminanya. Sampai beberapa jam kemudian Wita bangun dan kondisinya sudah malam, tidak tahu jam berapa. Dia tidak sempat ngecek jam, tapi Wita ini masih dibopong di arah jalur pendakian Mas. Pendaki ini bilang bentar lagi Mbak, mungkin 1 jam lagi sampai di base camp. Nah, singkatnya cerita, Wita pun dibangunkan, Mbak sudah sampai di base camp. Mbak Wita pun bangun, dia akhirnya bilang ke mas ini, terus saya kemana Mas? Mbaknya naik ojek aja, paling 1 jam dari sini, terus dipanggilkanlah ojek. Singkat cerita Wita ini sudah dapat ojek dan dia tinggal naik ojek menuju base camp.
Mbaknya lihat apa? Nah, yang ada di dalam pandangan Wita ketika dia diselamatkan oleh beberapa pendaki ini, sempat melihat rombongan pendaki ini 5 orang, 1 orangnya itu cewek, dan Wita itu beberapa kali melihat pendaki cewek ini. Tapi ketika sampai di bawah base camp itu, Wita tanya ke teman pendaki cewek ini, si 4 orang pendaki laki-laki ini bilang bahwa mereka rombongannya cuma 4 orang dan tidak ada satu cewek, tidak ada Wita. Akhirnya benar-benar diam. Terus Wita menjelaskan, bentar mas, aku tadi melihat rombongan emas ini ada satu lagi perempuan. Dia juga bertanya, kayaknya lagi dibawa tas juga. Terus Wita ini kemudian mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Pantesan mas, dari awal si cewek ini tidak mau ngomong sama aku. Nah, 4 orang pendaki ini dia udah mbak, mungkin mbaknya kecapean. Sudah, yang penting mbaknya selamat, mbaknya bisa kembali ke base camp. Sudah, mbaknya tidak usah mikir aneh-aneh, yang penting mbaknya selamat, itu aja. Nah, setelah mengucapkan terima kasih kepadanya, pendaki-pendaki ini, Wita akhirnya naik ojek. Terus akhirnya dia tertidur selama perjalanan menuju ke base camp penginapan. Begitu sampai di base camp penginapan, ternyata tim yang ada di sana, panitia itu sudah mencari keberadaan Wita. Karena Wita ini harusnya melaporkan kepada pihak panitia, tapi karena pada jam yang ditentukan dan ada peserta yang belum kembali ke base camp, jadi dilakukanlah pencarian. Dan untungnya pencarian kepada Wita ini tidak sampai lama, akhirnya terhitung beberapa jam. Jadi ketika Wita ini sampai di penginapan itu sekitar jam 11 malam. Nah, Wita pun akhirnya nangis. Sesungguhnya dia ketemu dengan teman-temannya yang dari Surabaya. Dia peluklah teman-teman satu-satu. Dari situ Wita belum sempat cerita ke teman-temannya tentang pengalaman ini. Sampai pada akhirnya keesokan harinya ketika Wita kembali lagi ke Jakarta dan pulang ke Bogor, Wita kemudian menceritakanlah cerita ini ke teman-teman yang di Surabaya, apa yang dia dialami ketika mendaki gunung. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.